yang tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 47 sampai episode 50. Intuisi selalu akurat. Episode 47. Mendengar ini, beberapa kuda di sekitar tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Dia tidak bisa lebih jelas tentang karakter dari 4 perang besar. Tanpa diduga, anak muda di depannya ini benar-benar bisa dibandingkan dengan para master setingkat 4 jenderal perang. Intuisi Li Fei untuk melihat orang selalu akurat, dia merasa bahwa Landen Shen bukan ahli biasa, setidaknya dia berada di tingkat ahli bintang 4. Konsep Master Bintang patut disebutkan ringkasan kekuatan paling otoritatif di dunia ditentukan oleh peringkat bintang, yang mencakup semua master di dunia, dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang. Kekuatan Master Bintang 3 secara signifikan lebih kuat daripada kekuatan khusus biasa, dan kekuatan Master Bintang 4 sudah melampaui orang biasa. Melihat kekuatan bawah tanah di kota Huahai, mereka dapat disebut Master Super. Semakin tinggi bintangnya, semakin kuat kekuatan perwakilannya. Jika itu adalah ahli bintang 7, bahkan negara tidak berani membencinya. Di tempat seperti kota Huahai, tidak masalah untuk berjalan menyamping. Adapun Master Bintang 9, itu hanya legenda. Setelah berjalan keluar dari gedung perusahaan tekstil Haisa, Landen Shen akhirnya menghela nafas lega. Berjalan di kota metropolitan, meski hukum kelangsungan hidup bukan lagi hukum rimba, kekerasan masih bisa menyelesaikan sedikit masalah. Landen Shen tidak ingin terlalu menonjol, dia juga berharap untuk menikmati beberapa hari lagi kehidupan yang nyaman. Pada saat ini, BMW X6 melaju dan berhenti di luar Haisa Textile Company. Landen Shen. Sasa Liu melihat Landen Shen sekilas dan berlari dengan cemas. Landen Shen mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Direktur Liu, mengapa Anda ada di sini?" Sasa Liu mengambil beberapa napas dan berkata dengan panik, "Landen Shen, apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Landen Shen mengangkat bahu. Sasa Liu akhirnya menghela nafas lega dan mengeluh, "Tidak apa-apa, tapi mengapa ponselmu masih mati? Aku tidak bisa menghubungimu setelah lama meneleponmu." Landen Shen sedikit tidak senang dengan Sasa Liu di dalam hatinya. Gadis kecil ini pasti telah mengirimnya karena dia tahu bahwa hutangnya buruk, dan dia mungkin ingin menggunakannya untuk mengganggunya. "Direktur Liu, sangat sulit untuk mendapatkan hutang ini hari ini," kata Landen Shen dengan aneh. Sasa Liu tersipu dan cemberut, "Jika itu tidak terjadi, aku tidak menyalahkanmu." Landen Shen memutar kelopak matanya dan berkata dengan marah, "Sasa Liu, berhenti berpura-pura, bukankah kamu bermaksud mendorongku ke dalam lubang api?" "Aku," Sasa Liu kehilangan kata-kata, mendengus pelan, "siapa yang membuatmu selalu marah padaku?" Wajah Landen Shen menjadi gelap, dan dia berharap dia bisa memberi Sasa Liu pantat yang bagus. "Mereka tidak mempermalukanmu, kan?" Sasa Liu bertanya lagi dengan ragu. Landen Shen berkata dengan malas, "Akan aneh jika saya tidak mempermalukan saya. Tapi saya sudah menginginkan 5 juta kembali, dan saya sudah mengkreditkannya ke akun perusahaan." Sasa Liu berkata dengan terkejut, "Tidak mungkin, bisakah kamu masih menginginkannya kembali?" "Direktur Liu, lihat apa yang Anda katakan, mengapa saya tidak kembali?" "Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menghubungi Departemen Keuangan perusahaan dan meminta Departemen Keuangan untuk memverifikasinya." Landen Shen mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana kamu kembali?" Sasa Liu tidak bisa tidak bertanya. Tepat saat Landen Shen hendak menjawab, Li Fei dan yang lainnya berjalan keluar dari gedung perusahaan industri Haisa. Ketika Sasa Liu melihat Li Fei dan sekelompok besar kuda dengan rompi hitam masuk ke mobil di belakangnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya, dan berbisik, "Siapa orang itu di sana?" Landen Shen berkata, "Ngomong-ngomong, dia bukan orang baik, ayo pergi." Begitu suara itu jatuh, sirene terdengar di kejauhan, dan mobil polisi meraung. Landen Shen mengerutkan kening, "Mengapa polisi juga datang ke sini?" "Karena aku mengkhawatirkan keselamatanmu, aku baru saja menelepon 110. Sasa Liu menggertakkan giginya. Landen Shen sedikit terdiam, dan berteriak, "Karena Anda khawatir tentang keselamatan saya, mengapa Anda mengirim saya untuk meminta hutang?" Sasa Liu cemberut, "Awalnya saya tidak tahu situasinya.
Presiden Su mengatakan bahwa perusahaan tekstil Haisa ini telah berkolusi dengan pasukan bawah tanah. Melihat beberapa mobil polisi berkerumun, wajah sekelompok kuda berubah drastis. Para gangster ini sangat sensitif terhadap polisi. Saudara Fei, ada catatan. Seorang anak kuda berbisik di samping telinga Li Fei. Li Fei tidak menjawab secara langsung. Untuk menunjukkan sikap bos, dia mengambil korek api dan menyalakan sebatang rokok. Sebuah mobil polisi menuju jalan berhenti, dan seorang wanita cantik berseragam polisi keluar dari mobil. Dengan kaki yang ramping, puncak kembar yang menjulang tinggi, dan bokong yang indah, kecantikan ini sangat seksi dan memiliki wajah yang lembut dan cantik. Wanita cantik ini bukan Kuina Bai. Kantor polisi baru saja menerima laporan bahwa seseorang dalam bahaya di perusahaan tekstil Haisa, dan sepertinya ada sejumlah besar kendaraan tak dikenal datang ke sana. Awalnya, hal semacam ini tidak membutuhkan Kuina Bai, kepala polisi kriminal, untuk keluar. Karena polisi menerima laporan dari Lingya International Fashion Group beberapa hari yang lalu, dan Kuina Bai juga mencari beberapa bukti, perusahaan tekstil benang laut ini terlibat dengan pasukan bawah tanah. Karena masalah ini sangat penting, Kuina Bai secara pribadi memimpin tim ke pinggiran barat. Setelah turun dari mobil polisi, Kuina Bai melihat Landon Sen dan sedikit mengernyit, mengapa orang ini ada di sini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Kuina Bai berjalan cepat. Petugas polisi ini, saya Sasa Liu, Direktur Lingya International, dan saya yang baru saja memanggil polisi, kata Sasa Liu cepat. Kuina Bai mengangguk dan berkata, halo, Nona Liu, saya Kuina Bai, Kapten Divisi Polisi Kriminal Biro Keamanan Umum Kota Huahai. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini? Maaf, saya pikir bawahan saya dalam bahaya di sini, tetapi sepertinya tidak ada sesuatu yang berbahaya terjadi. Wajah Sasa Liu sedikit malu. Bawahan. Kuina Bai menunjukkan ekspresi skeptis. Bagaimana mungkin seseorang seperti Landon Sen menjadi bawahan direktur wanita perusahaan? Landon Sen tersenyum dan berkata, Kapten Bai, kita bertemu lagi, mengapa kamu punya waktu untuk berlari ke sini untuk bermain? Kuina Bai hampir tersedak oleh kata-kata Landon Sen, dan berkata dengan marah, aku di sini untuk urusan bisnis. Kenapa kamu ada di sini? Saya juga datang ke sini karena bisnis. Landon Sen tersenyum, bisnis bukan tentang hutang. Kalian saling kenal. Sasa Liu tertegun sejenak. Bukan kenalan. Kuina Bai mendengus dingin. Kapten, orang-orang itu sangat akrab, mereka tampaknya berasal dari geng Hualong. Seorang perwira polisi muda mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik kepada Kuina Bai. Kuina Bai melirik sekelompok besar orang seperti Li Fei dan yang lainnya, memang, orang-orang ini jelas dari geng Hualong. Anggota biasa geng Hualong akan memiliki tato naga biru di lengan mereka. Sudah lama diketahui bahwa perusahaan tekstil Haisa ini telah berkolusi dengan pasukan bawah tanah, tetapi saya tidak menyangka itu adalah geng Hualong. Orang-orang di sana, jongkok dengan kepala tegak. Kuina Bai berteriak tanpa basa-basi. Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok polisi juga mengepung mereka. Ada lebih banyak orang di pihak Li Fei daripada polisi, semua kuda acuh tak acuh, tidak hanya tidak memegang kepala mereka, tetapi malah menatap Kuina Bai dengan mata muram. Sebaliknya, polisi di sini ketakutan. Saudara Fei, apa yang harus saya lakukan? Seorang pemuda bergegas maju dan bertanya pada Li Fei. Li Fei berkata dengan kosong, jangan khawatir, wanita jalang itu tidak menangkap kita, kita bisa pergi begitu saja. Berjongkok untukku. Kuina Bai berteriak dengan marah, orang-orang ini terlalu melanggar hukum, mereka bahkan tidak peduli dengan polisi. Ini urusanku. Episode 48. Sekelompok kuda masuk ke mobil satu demi satu, dan Li Fei juga masuk ke Ferrari merah, tampaknya mengabaikan polisi di sini. Sisi Li Fei memiliki lebih banyak anak kuda daripada polisi, jadi mereka tidak takut, bahkan jika ada perkelahian, geng Hualong mereka dapat segera memanggil gelombang besar orang. Kuina Bai sangat marah dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Landon Sen melangkah maju dan meraih lengan Kuina Bai. Apa yang ingin kamu lakukan, lepaskan. Kuina Bai berkata dengan marah. Landon Sen mengangkat bahu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong, bukan itu yang ingin saya lakukan, itu yang ingin Anda lakukan. Ini urusanku, aku tidak perlu kau khawatirkan. Aku tidak bisa hanya melihat orang-orang jahat ini pergi, jangan hentikan aku. Kuina Bai berkata dengan marah.
Landon Sen sedikit terdiam, Kuina Bai ini benar-benar besar dan tidak punya otak. Aku bilang kenapa kamu begitu bodoh. Kuina Bai tertegun sejenak dan berkata dengan marah, kamu berani memarahiku. Landon Sen benar-benar terlalu malas untuk bertengkar dengannya, dan berbisik di telinga Kuina Bai, ada banyak dari mereka, dan mereka bukan anggota biasa dari pasukan bawah tanah. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya membuat mereka cemas. Mungkin kamu polisi di samping akan tetap dalam bahaya, dan kamu harus meletakkannya ketika kamu perlu meletakkannya, mengerti? Kuina Bai tertegun sejenak, dan kegembiraannya dengan cepat mereda. Apa yang dikatakan Landon Sen benar-benar bagus, tetapi Kuina Bai masih sedikit tidak mau dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu aku biarkan mereka pergi seperti ini. Bodoh. Jika kamu ingin menangkap orang-orang ini, kamu bisa menunggu sampai kamu menangani mereka sebelum kamu mulai. Tidak perlu melakukan langkah berbahaya seperti itu sekarang. Landon Sen memukul kepala Kuina Bai. Kuina Bai kesakitan untuk sementara waktu, dan menatap Landon Sen dengan wajah memerah, ingin memarahi, tapi dia masih tidak menggerakkan mulutnya dan meletakkan pistol dengan patuh. Landon Sen khawatir gadis ini, Kuina Bai, akan menjadikan ini masalah besar dan melibatkannya. Dia juga ingin menghabiskan beberapa hari lagi dengan damai di kota Huahai. Li Fei masuk ke mobil dan kembali menatap Landon Sen dengan makna yang dalam. Saya harus mengatakan bahwa Landon Sen adalah orang paling misterius yang pernah dilihat Li Fei. Li Fei tidak berani memprovokasi orang seperti ini, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Meskipun Li Fei adalah komandan ketiga dari geng Hualong, perjuangan internal geng Hualong sekarang meningkat, dan posisinya sebagai komandan ketiga dapat diturunkan kapan saja. Deru mesin Ferrari terdengar, dan sekelompok mobil melesat pergi. Saya tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam urusan kepolisian Anda. Tapi petugas Bai, saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang Anda bisa, dan jangan terlalu menonjolkan diri, jika tidak maka akan mudah menabrak tembok. Landon Sen tersenyum. Kuina Bai cemberut, berpikir, bisakah kamu dianggap sebagai warga negara yang picik? Dia tidak mengatakan apa-apa, dan mendengus pelan, kalau begitu, saya benar-benar berterima kasih kepada Tuan Sen atas perhatian Anda. Landon Sen berkata dengan malas, ini hanya untuk mengingatkan Anda, itu tidak peduli, jangan membuat orang lain berpikir kami sangat akrab. Kamu. Wajah cantik Kuina Bai memerah, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Saya berpikir dalam hati, wanita tua itu adalah seorang dewi, tidak bisakah Anda memberi sedikit wajah kepada Anda bajingan? Lupakan saja, ibuku menanggungnya. Kuina Bai menatap tajam ke arah Landon Sen. Melihat perilaku genit Landon Sen dan Kuina Bai, Sasa Liu tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa asal-usul pria ini, Landon Sen, hingga begitu akrab dengan kepala polisi. Lelucon kecil ini berakhir perusahaan industri Haisa ditutup oleh polisi, dan pemiliknya, Liu Qiangren, tidak tahu kemana dia pergi. Masalahnya tidak ada hubungannya dengan Landon Sen, dan dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil ini. Aku pergi. Kuina Bai melirik Landon Sen dan berkata dengan tenang. Hei, tunggu. Landon Sen menghentikan Kuina Bai. Kenapa? Tanya Kuina Bai. Tinggalkan telepon. Landon Sen menggaruk kepalanya dan berkata. Sudut mulut Kuina Bai sedikit terangkat, memperlihatkan lengkungan yang indah. Apa yang dikatakan kayu ini sebelumnya begitu lugas, pada kenyataannya, apakah dia tidak yakin dengan pesona keindahan ini? Tunggu. Wajah cantik Kuina Bai memerah, dan dia segera mengeluarkan buku catatan kecil di sakunya, tepat ketika dia akan menyalin nomor telepon ke Landon Sen, yang tahu bahwa kalimat pria ini berikutnya hampir membuatnya marah. Petugas Bai, jika sesuatu terjadi di masa depan, saya bisa memanggil Anda untuk menyelesaikannya, kata Landon Sen sambil tersenyum. Anda. Kuina Bai terdiam, pria ini memintanya untuk menelepon karena dia ingin dia membantu menyelesaikan masalah di masa depan. Apa yang bajingan ini pikirkan tentang dirinya sendiri? Apakah Anda ingin digunakan sebagai pelayan? Selamat tinggal. Setelah memberitahu Landon Sen nomor ponselnya, Kuina Bai tampak kesal dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Oke, ayo pergi juga, kata Landon Sen kepada Sasa Liu. Ya, Sasa Liu menjawab. Direktur Liu, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberi saya komisi 3% setelah hutangnya dipulihkan. Landon Sen melirik Sasa Liu sambil tersenyum. Sasa Liu mengangkat alisnya dan mendengus pelan,
bukankah itu 3%, seolah-olah aku berhutang sesuatu padamu. Juga, haruskah Anda meminta maaf kepada saya karena telah menipu saya kali ini? Tanya Landon Sen dengan malas. Sasa Liu mendengus pelan, permintaan maaf macam apa? Anda adalah manajer Departemen Hubungan Masyarakat, bukankah tepat bagi Anda untuk melakukan sesuatu? Wajah Landon Sen menjadi gelap, gadis ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak repot-repot mengenalnya secara umum, bagaimanapun, uang ada di tangannya. Setelah bertengkar beberapa saat, keduanya akhirnya masuk ke dalam mobil dan kembali ke Lingya International. Selama jam kerja di sore hari, Sasa Liu masuk ke kantor presiden. Hei, kamu, ke sini. Sasa Liu bersenandung pada Landon Sen. Aku tidak memanggilnya halo. Landon Sen mengangkat bahu. Itu bagus, aku terlalu malas untuk memberimu komisi atas hutang perusahaan industri Haisa, kata Sasa Liu ringan. Mata Landon Sen berbinar, dia segera berdiri, dan bertanya sambil tersenyum, Direktur Liu, di mana uangnya? Sasa Liu memutar matanya ke arahnya, jika Anda menginginkan uang, datanglah ke ruang keuangan bersama saya. Landon Sen segera mengikuti Sasa Liu ke ruang keuangan. Melihat senyum kejam Landon Sen, Sasa Liu merasa kesal di hatinya, bagaimana mungkin hooligan ini memiliki keberuntungan seperti itu, dan lebih dari 200.000 yuan diberikan kepada orang ini dengan sia-sia. Jika saya tahu sebelumnya bahwa saya tidak boleh membiarkan orang ini pergi untuk meminta hutang, saya mengambil tawaran besar dengan sia-sia. Ada saluran transfer bank eksklusif dalam Lingya International. Landon Sen memberikan nomor rekening kartu bank meskipun Sasa Liu kesal, dia masih meminta staf untuk mentransfer uang ke kartu bank. Sekarang 150.000 yuan mudah didapat, suasana hati Landon Sen sedang baik, dan uang sebenarnya tidak sulit didapat. Gunung es di rumah selalu tidak menyukainya, seolah-olah dia adalah orang yang makan nasi. Tes, lihat kebajikanmu, kamu sangat bahagia hanya dengan 150.000 yuan. Sasa Liu berkata dengan sinis. Landon Sen tiba-tiba merasa sedikit tidak senang di hatinya, dan berteriak, Direktur Liu, lihat apa yang Anda katakan, apakah Anda membenci orang miskin? Sasa Liu menyilangkan tangannya di dadanya dan meringkuk bibirnya, jangan memfitnah saya tidak bermaksud membenci orang miskin, saya hanya membenci Anda. Kali ini Anda mendapatkan sesuatu untuk apa-apa, tetapi lain kali Anda tidak akan melakukannya. Beruntung sekali. Wajah Landon Sen menjadi gelap, Nima, apa artinya mendapatkan sesuatu dengan gratis? Uang ini adalah hasil kerja keras dan modal, jadi bisakah orang biasa mendapatkannya kembali? Saya awalnya berpikir bahwa Sasa Liu akhirnya sedikit manusia, tetapi sekarang terlihat sangat arogan. Landon Sen terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada gadis ini, mengangkat bahu dan berkata, Direktur Liu, tolong jangan perintahkan saya untuk melakukan sesuatu yang keterlaluan bagi Anda di masa depan. Aku terlalu malas untuk memintamu. Sasa Liu menghentakkan kakinya dengan marah. Busana musim gugur perusahaan. Episode 49. Kantor CEO. Sasa Liu melaporkan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, metode apa yang digunakan Landon Sen untuk mendapatkan hutang, Sasa Liu masih dirahasiakan. Ross Su tersenyum, Sasa, kamu telah menemukan karyawan yang baik. Berkat manajer Departemen PR, kamu bisa mendapatkan kembali hutang ini. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namanya. Namanya Sen, Sasa Liu hendak menjawab. Dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu kantor presiden. Silakan masuk. Presiden, buku desain busana musim gugur perusahaan telah selesai, silakan lihat. Seorang karyawan wanita datang dengan dokumen di tangannya. Ross Su mengambil informasi itu dan melihatnya dengan sabar. Sasa, saya masih harus berurusan dengan buku desain. Anda dapat melanjutkan dan melakukannya dulu. Ingatlah untuk meminta manajer Departemen Hubungan Masyarakat untuk menemui saya di sore hari. Oke. Sasa Liu sedikit mengangguk. Landon Sen kembali ke kantor manajer hubungan masyarakat dan hendak pulang kerja. Dia duduk dengan nyaman di kursi bosnya dan menyenandungkan sebuah lagu. Claire Lin melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Saudara Lang, mereka tidak mempersulit Anda tentang hutang itu, kan? Sudah diselesaikan, jangan khawatir. Sudah hampir waktunya untuk pulang kerja, ayo pergi makan malam bersama, Landon Sen tersenyum. Oke. Claire Lin sedikit tersipu, tentu saja dia sangat senang bersama Landon Sen.
Keduanya keluar dari kantor bersama-sama. Sekelompok karyawan wanita di Departemen Hubungan Masyarakat melihat bahwa Landon Sen dan Claire Lin sedang berbicara dan tertawa sambil berjalan, dan mereka tidak bisa tidak berbicara banyak. Batuk-batuk, apakah para suster mengetahui bahwa manajer Sen dan asisten Lin tampaknya berselingkuh? Ya, ini baru beberapa hari. Kami belum siap untuk menyerang manajer Sen, tetapi asisten Lin sudah memimpin. Apakah itu terlalu cepat? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang gadis yang murni dan konservatif seperti asisten Lin akan menjadi begitu proaktif. Sayangnya, semua wanita itu sama. Ketika kamu bertemu pria yang kamu sukai, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Terlalu sulit untuk menemukan pria tampan dan cakap seperti manajer siang. Asisten Lin jelas memiliki begitu banyak orang yang mengejarnya, namun dia masih merampas jiwa laki-laki kita dan meminta kita untuk tidak hidup. Beberapa anggota staf wanita berkumpul untuk mengeluh dan bercanda di mata para gadis. Popularitas Landon Sen tampaknya cukup tinggi. Restoran perusahaan ada di lantai 4. Restoran Lingya International kecil dan indah, mengambil rute kelas atas, dan dekorasinya juga cantik. Karyawan reguler dapat menikmati makan siang gratis dengan lencana mereka. Tidak banyak karyawan di Lingya International, mungkin kurang dari 200 orang, dan manfaatnya sangat bagus, jika tidak akan banyak orang yang ingin datang ke perusahaan ini. Restoran ini memiliki berbagai masakan ala Cina dan Barat, sekarang setelah tidak bekerja, ada banyak staf di restoran. Landon Sen terasa sangat segar, dan saya harus mengatakan bahwa restoran di Lingya International ini sangat enak, dengan cita rasa kelas atas. Banyak pria tampan dan cantik berseragam berjalan di sekitar restoran. Mereka semua adalah elit di antara anak muda dengan etiket yang baik, dan tidak ada kebisingan di restoran. Suasana restorannya sangat bagus, bahkan Rosu akan datang ke restoran perusahaan untuk makan malam di siang hari. Ada kotak mewah di sudut barat restoran, yang merupakan kotak makan yang didedikasikan untuk Rosu. Di restoran, karyawan perusahaan makan makanan yang mereka pesan dan duduk bersama dalam kelompok 3 dan 2 untuk mengobrol. Gadis-gadis dari Departemen Hubungan Masyarakat berkumpul dan menduduki kursi depan Landon Sen memilih untuk duduk di sebelah Claire Lin. Claire Lin sedikit pemalu, menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi makan. Gadis-gadis di Departemen Hubungan Masyarakat mengolok-olok Landon Sen dari waktu ke waktu, tetapi Landon Sen sangat terbuka dan selalu menanggapi dengan senyuman. Kebetulan baru kali ini. Seorang pria masuk ke restoran, tampak berusia 30-an, mengenakan jas dan dasi mahal, dan gaya rambutnya yang tampan tidak berantakan sama sekali, membuat orang bertanya-tanya apakah dia telah menggunakan sebotol hairspray. Pria itu berjalan dengan segenggam besar mawar biru yang mempesona di tangannya seperti pertunjukan landasan pacu. Masih ada senyum hangat di wajahnya, dan seluruh orang itu penuh dengan temperamen aristokrat. Tiba-tiba, seluruh restoran menjadi ramai. Hei, bukankah itu manajer senior Departemen Pemasaran? Manajer Gao sangat tampan. Para wanita di sekitar semuanya menatap pria yang mendekat. Hari-hari ini, pria tampan dan kaya sangat sulit ditemukan. Kebanyakan orang kaya adalah pria paruh baya dan tua, dan yang muda miskin. Adapun generasi kedua yang kaya itu, mereka tidak mampu membeli wanita biasa. Di hari ini dan usia, baik pria maupun wanita, telah menjadi sangat nyata. Landon Sen mau tidak mau menjadi sedikit penasaran ketika dia melihat pria itu berjalan menuju tempat duduknya. Claire, bunga ini untukmu, apakah kamu menyukainya? Gao Jun tersenyum dan mengulurkan enchantress biru di tangannya. Claire Lin, yang menundukkan kepalanya untuk makan, harus mengangkat kepalanya, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan pria yang paling menyebalkan datang. Pria jangkung di depannya bernama Gao Jun. Dia adalah manajer Departemen Pemasaran dan baru-baru ini mengejar dirinya sendiri. Tentu saja, pengejaran itu tidak salah, tetapi semacam keberanian. Tetapi apa yang dibenci Claire Lin adalah dia telah menolak Gao Jun berkali-kali, tetapi Gao Jun masih menguntit, yang membuatnya pusing. Benar saja, saat berikutnya, seluruh restoran menjadi ramai. Wow, manajer Gao masih muda dan kaya, dan dia sangat tampan. Jika saya adalah asisten Lin, saya pasti akan melemparkannya ke dalam pelukan saya. Asisten Lin, manajer Gao telah datang untuk mengirim bunga untuk Ken kalinya, jadi mengapa kamu tidak segera mengungkapkan pendapatmu? Beberapa gadis dari Departemen PR bercanda.
Ekspresi Claire Lin sangat memalukan dan jelek, terutama ketika Landon Sen berada di sampingnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya dan berkata, "Gao Jun, tolong jangan panggil aku Claire di masa depan, jangan sampai orang lain salah paham." Ini. Melihat ekspresi perlawanan yang tak tertandingi Claire Lin, ekspresi Gao Jun sedikit tidak enak dilihat. Gao Jun sangat ahli dalam memilih gadis, tapi dia masih tidak bisa menangani Claire Lin. Claire Lin seperti anggrek yang tenang, murni dan sopan, dan kebetulan Gao Jun menyukai gadis-gadis dengan gaya ini. Semakin Claire Lin menolak, semakin tergugah keinginan Gao Jun untuk menaklukkan. Bayangkan saja, kenikmatan macam apa yang akan didapat dari menunggang kuda dan mencambuk-cambuk dalam keindahan kecil yang murni dan halus ini. Di depan umum, Gao Jun tidak bisa terus terjerat, dan segera berkata, "Nona Lin, saya tahu Anda tidak menyukai saya, tetapi saya selalu memiliki hak untuk mengejar Anda, bunga ini untuk Anda, terimalah." Ini, Claire Lin sedikit malu. Landon Sen selalu sedikit tidak senang di hatinya, meskipun tidak ada yang terjadi antara dia dan Claire Lin, tetapi dia harus mengakui bahwa Landon Sen masih memiliki sedikit kasih sayang untuk Claire Lin. Dalam hati Landon Sen, meskipun orang ini Gao Jun belum naik ke tingkat saingan dalam cinta, Landon Sen telah melihatnya sangat tidak menyenangkan. Claire Lin juga memperhatikan ekspresi Landon Sen yang sedikit muram, dan dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, yang menunjukkan bahwa Landon Sen masih peduli pada dirinya sendiri. Claire Lin secara alami akan mematuhi pikiran Landon Sen, dia mengulurkan tangannya, mendorong enchantress biru keluar, dan berkata dengan serius, "Manajer Gao, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Anda tidak dapat mengambil yang lain." Bunga orang. Siapa orang yang kamu suka? Gao Jun tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Claire Lin yang dia kejar akan benar-benar menyukai orang lain, yang membuatnya tiba-tiba merasa tidak seimbang. Tolong jangan ganggu dia. Episode 50. Apa yang kamu lakukan sebagai orang luar? Karena Claire tidak menyukaimu, tolong jangan ganggu dia di masa depan. Landon Sen melangkah maju dan berkata pada Gao Jun dengan tenang. Begitu kata-kata itu jatuh, hati Claire Lin semanis madu, dan ada keinginan untuk meringkuk ke dalam pelukan pria di depannya. Wajah Gao Jun tiba-tiba menjadi muram, dia menatap Landon Sen beberapa kali dan memutuskan bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan dia mungkin adalah karyawan kecil yang tidak dikenal di perusahaan itu. Dengan mata pendek seperti itu, seorang anggota staf berani datang dan mencekik dirinya sendiri. Apakah Anda tidak tahu bahwa Lao Su adalah manajer departemen pemasaran? Ekspresi sedikit menghina muncul di wajah Gao Jun. Tentu saja, untuk menunjukkan kualitas genlemannya, Gao Jun terbatuk dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa pria ini?" "Nama saya Landon Sen, dan saya manajer departemen hubungan masyarakat. Sejujurnya, Claire Lin ini adalah pacar saya, tolong jangan ganggu dia." Landon Sen mengangkat bahu dan berkata, haknya tangan secara alami memeluk pinggang ramping Claire Lin. Wajah Claire Lin merah sampai ke dasar telinganya, seperti apel matang. Bukan saja dia tidak melawan, tapi dia membiarkan Landon Sen memeluknya dengan patuh. Begitu kata-kata ini keluar, mata yang tak terhitung jumlahnya di restoran tertuju pada Landon Sen, dan sekelompok gadis di Departemen Hubungan Masyarakat bahkan melebarkan mata mereka. Mereka tampaknya telah menemukan benua baru. Tidak heran Landon Sen dan Claire Lin menjadi begitu dekat tidak lama setelah memasuki perusahaan, dan mereka tampaknya sangat dekat. Ternyata dia adalah pacar Claire Lin, mungkin Landon Sen datang untuk bekerja di Lingya International demi Claire Lin. Gao Jun akhirnya tercengang. Jika anak di depannya berbicara omong kosong, Claire Lin tidak akan membiarkan dia memeluknya begitu erat. Melihat keintiman di antara keduanya, hati Gao Jun sangat tidak seimbang. Melihat bahwa Landon Sen sangat muda, terlihat tidak lebih buruk darinya, dan juga manajer Departemen Hubungan Masyarakat, Gao Jun, yang selalu sombong, tidak dapat menemukan rasa superioritasnya. Ini membuatnya semakin memandang Landon Sen dengan tidak menyenangkan. Ternyata itu adalah manajer baru Departemen PR. Itu benar-benar bakat muda. "Tuanku, Gao Jun, adalah manajer Departemen Pemasaran," kata Gao Jun tanpa yin dan yang. "Gao Jun. Aku tidak tahu." Landon Sen menggelengkan kepalanya. Kamu, melihat Landon Sen mengabaikannya begitu banyak, Gao Jun menjadi marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang. "Aku tidak peduli siapa kamu,
Claire adalah pacarku, jangan ganggu dia lagi di masa depan. Aku selalu memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu melakukan sesuatu yang membuat Claire malu lagi, aku khawatir aku akan memberikanmu secara impulsif. Tidak baik jika kamu memukulinya. Landon Sen melingkarkan lengannya di sekitar Claire Lin dan berkata kepada Gao Jun dengan nada menghina. Gao Jun sangat marah sehingga dia terlalu malas untuk menatap Landon Sen dengan baik. Dia berkata dengan dingin, Sen, apakah kamu mengancamku? Sudah berapa lama sejak kamu datang ke perusahaan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Gao Jun, takut? Tepat pada saat ini, beberapa teriakan datang dari pintu masuk restoran, Tuan Su ada di sini. Gao Jun sangat gembira, dan diam-diam berkata, seorang anak laki-laki berambut kuning berani mengancam saya. Sekarang Presiden ada di sini, tunggu saya memberitahu Presiden Su untuk melihat apakah Anda dapat tinggal di perusahaan. Ross Su biasanya pulang kerja 10 menit lebih awal, dan berani menyelesaikan makan siangnya sebelum staf makan, tetapi ada lebih banyak urusan hari ini, dan dia belum siap untuk makan sampai sekarang. Dia suka makan di kamar pribadinya yang mewah, karena Ross Su tidak ingin staf melihatnya, jadi dia terpaksa makan. Namun, ketika Ross Su datang, dia menemukan bahwa sepertinya ada kebisingan di restoran. Segera, Gao Jun berjalan ke arahnya dengan cepat. Ross Su mengenal Gao Jun. Dia adalah manajer departemen pemasaran. Dia masih muda, tapi kemampuan pribadinya tidak buruk. Ross Su berencana untuk fokus melatih Gao Jun. Ketika Gao Jun datang ke Ross Su, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan ekspresinya menjadi tertahan. Meskipun Ross Su adalah kecantikan super yang cantik, glamor, dan menawan, tidak ada pria di perusahaan yang berani menghujat presiden cantik ini. Ada seorang pria yang tidak percaya dan mengira dia bisa menarik perhatian CEO, tetapi dia dipecat keesokan harinya. Ross Su mengerjakan pekerjaannya dengan sangat serius. Dia tidak membawa perasaan pribadinya ke dalam pekerjaannya, dan dia tidak membutuhkan staf yang tidak bisa melakukan yang terbaik. Apakah Anda masih ingin seorang pria mengejar saya? Kemudian tinggalkan perusahaan terlebih dahulu. Justru karena gaya Ross Su, hampir tidak ada karyawan pria di perusahaan yang berani memikirkannya. Tuan Su, halo. Manajer Gao, apa yang terjadi barusan, mengapa restorannya sangat bising hari ini? Ross Su sedikit mengernyit. Gao Jun diam-diam bahagia, berpikir bahwa inilah saatnya baginya untuk mengekspresikan dirinya. Untuk memaksimalkan efeknya, Gao Jun berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Su, seperti ini. Ada manajer hubungan masyarakat baru yang mengancam saya di restoran barusan dan mengatakan dia akan memukuli saya. Itu terlalu banyak. Sebelum dia selesai berbicara, Ross Su mengerutkan kening dan menyela, saya ingin melihat karyawan dengan kualitas ini di perusahaan kami. Di mana yang lain? Bawa saya untuk melihat mereka. Gao Jun sangat gembira dan segera memimpin Ross Su. Presiden Su, ini orangnya. Dia adalah manajer Departemen Hubungan Masyarakat. Dia baru saja mengancam saya, mengatakan dia akan memukuli saya. Semua staf di restoran dapat bersaksi untuk saya. Gao Jun berkata dengan marah, diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Menurut kemarahan Presiden Su, dia merasa bahwa pekerjaan Landon Sen harus hilang. Bocah ini berani bersumpah di depan dirinya sendiri, dia benar-benar di luar kekuatannya sendiri. Suasana hati Gao Jun akhirnya seimbang. Pacar Claire Lin bahkan tidak memiliki pekerjaan, jadi dia pasti tidak akan menyukai anak ini lagi. Pada saat itu, dia hanya perlu membantu api, dan itu akan menjadi masalah waktu untuk sampai ke Claire Lin. Awalnya, pikiran Ross Su memang mirip dengan Gao Jun. Selama dia yakin seseorang mengancam karyawannya dengan brutal, dia pasti akan memecat aktor ancaman itu tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika dia melewati kerumunan dan melihat Landon Sen berdiri di antara kerumunan, Ross Su tertegun sejenak, wajahnya yang cantik kusam. Tidak hanya Ross Su yang tercengang, tetapi bahkan Landon Sen sendiri pun tercengang. Saya mengandalkan. Bagaimana dia datang? Mungkinkah dia sudah tahu bahwa dia bekerja di perusahaan dan datang ke pintu secara khusus? Landon Sen dan Ross Su saling memandang, dan mereka terdiam beberapa saat. Claire Lin di samping khawatir ketika dia melihat CEO datang, dia dengan cepat melangkah maju dan mencoba menjelaskan, dia tidak pernah ingin melibatkan Landon Sen lagi karena urusannya sendiri. Su, Presiden Su, begini,
pacarku Landon Sen, dia bertengkar dengan manajer Gao karena urusanku. Karena manajer Gao memberiku bunga saat makan malam barusan, pacarku cemburu, itu sebabnya aku mengucapkan kata-kata itu. Singkatnya, ini semua karena aku, tolong maafkan aku, Tuan Su, dan jangan pecat pacarku. Begitu Claire Lin selesai berbicara, wajah dingin Rose Su menjadi lebih kaku. Setelah terdiam lama, sudut mulut Rose Su bergerak sedikit, pacarmu Landon Sen. Wajah tua Landon Sen memerah, dan ini sangat memalukan.